Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairil Anwar dengan NIM 2402095000048, kelas P3A angkatan 2024. Baik, di sini saya akan menjelaskan 4 pokok penting pada video kali ini, yaitu yang pertama studi kasus, sistem komputer, sistem operasi Linux, dan perbedaan sistem kal operasi Linux. Baik, kita memasuki pokok pembahasan yang pertama, yaitu sistem komputer. Pada sistem komputer ini terdiri dari 3 pokok penting, yaitu hardware, software, dan firmware. Baik, pertama-tama kita akan membahas apa itu hardware. Nah, di sini bisa kita lihat hardware adalah komponen fisik dari komputer yang mendukung kinerja sistem. Nah, pada hardware ini terdapat contohnya, yaitu media penyimpanan. Media penyimpanan ini adalah perangkat yang digunakan untuk menyimpan data seperti hard disk, SSD, flash drive, dan CD atau DVD. Ini adalah contoh gambarnya. Selanjutnya ada tahap pemrosesan. Di tahap pemrosesan ini adalah tahap pengolahan data oleh sistem atau komputer yang menghasilkan informasi yang diinginkan. Di sini ada contohnya seperti CPU, VGA. Selanjutnya, mari kita memasuki pokok penting pada sistem komputer, yaitu software. Nah, apa itu software? Software adalah perangkat lunak atau sistem operasi yang mengumpulkan perintah atau instruksi yang diprogramkan untuk menjalankan program komputer. Contoh software adalah aplikasi pengolahan data seperti Microsoft, seperti ini, Microsoft Office Code, dan Corel. Nah, pada software ini memiliki 4 bagian. Pada sistem operasinya, yaitu novel, Windows atau Linux, dan macOS. Nah, pada program aplikasinya ada aplikasi perkantoran, di mana aplikasi perkantoran ini adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mendukung pekerjaan administratif dan operasional di lingkungan kantor. Contohnya termasuk yang saya sebutkan tadi, Word, Excel, PowerPoint, Google Workspace, dan lain-lain. Aplikasi ini membantu dalam pengolahan data, dokumen, spreadsheet, presentasi komunikasi, dan manajemen data. Selanjutnya terdapat database. Database adalah sistem yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data secara terstruktur. Contohnya termasuk MySQL, PostgreSQL, dan MongoDB. Database ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan mengambil data dengan efisien. Biasanya digunakan dalam aplikasi seperti website dan sistem informasi. Selanjutnya ada pemrograman. Pemrogramannya adalah proses yang menulis, menguji, dan menjalankan kode untuk membuat perangkat lunak atau aplikasi yang dilakukan dengan menggunakan bahasa pemrograman seperti Python, Java, C++, dan JavaScript untuk memberikan instruksi pada komputer agar melakukan tugas tertentu. Nah, selanjutnya ada desain grafis. Desain grafis adalah proses menciptakan visual menarik dan komunikatif.
yang menggunakan elemen seperti warna, teks, gambar, dan ilustrasi. Biasanya ini dibuat dengan software seperti Adobe Photoshop, Illustrator, dan CorelDRAW untuk keperluan branding, media sosial, iklan, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, mari kita memasuki pokok penting yang ketiga, yaitu brainware. Di mana seperti yang kita ketahui, brainware adalah pengguna atau orang yang mengoperasikan, mengelola, dan mengembangkan sistem komputer. Nah, pada brainware ini terdapat 4 bagian penting, yaitu manajer IDP, analisis sistem, programmer, dan operator. Nah, pertama-tama mari kita jelaskan tentang apa itu manajer IDP. Manajer IDP adalah Electronic Data Processing, adalah orang yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengawasan sistem data elektronik di suatu organisasi. Poin yang kedua, memasuki analisis sistem. Nah, pada analisis sistem ini adalah proses mengidentifikasi, memahami, dan mengevaluasi suatu sistem untuk meningkatkan efisien dan efektivitasnya. Dan poin yang ketiga, programmer. Programmer ini adalah orang yang menulis, mengetik, mengembangkan, dan memperbaiki kode program untuk membuat perangkat lunak atau aplikasi. Nah, poin terakhir, pada brainware ini terdapat operator. Operator ini adalah suatu proses mengidentifikasi, memahami, dan mengevaluasi suatu sistem untuk meningkatkan efisien dan efektivitasnya. Di sini adalah pokok pentingnya. Jadi teman-teman sudah bisa ketahui ya, sistem komputer itu memiliki 3 poin penting. Yang pertama, tentunya ada brainware, hardware, dan software. Nah, singkatnya begini. Brainware ini adalah manusia yang mengoperasikan hardware. Nah, di dalam hardware ini terdapat software atau perangkat lunak yang dapat dioperasikan oleh brainware ini. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, mari kita memasuki pembahasan yang kedua, yaitu studi kasus. Nah, judul studi kasus yang saya ambil di laman web devirgy.com ini ialah Blue Screen of Death atau BEOSD. Nah, dalam 78 menit melumpuhkan jutaan mesin Windows. Pembaruan Cold Strike ini yang salah satu telah memicu pertanyaan tentang cara menghindari bencana teknologi serupa. Nah, pada Jumat pagi ceritanya begini. Sesaat setelah tengah malam di New York terjadi bencana di seluruh dunia. Di Australia, pembeli disambut dengan pesan Blue Screen of Death (BOSD) di lorong kasir mandiri di Inggris. Whiskey News harus menghentikan siarannya setelah server dan PC mulai mogok. Di Hong Kong dan India, meja check-in di bandara mulai rusak. Nah, masalah ini menyebabkan sejumlah maskapai penerbangan di Australia menghentikan operasional armadanya, dan para pekerja ini di Eropa, rumah sakit, dan lembaga besar lainnya tidak dapat masuk ke sistem mereka. Nah, apa yang menyebabkan ini terjadi? Jadi begini, sistem perangkat lunak ini perlindungan oleh Falcon Cold Strike yang beroperasi di sistem Windows pada level kernel. Pada bagiannya itu, dari sistem operasi yang memiliki akses tak terbatas ke memori sistem dan perangkat keras, sebagian besar aplikasi lainnya berjalan pada level mode pengguna dan tidak memerlukan atau mendapatkan akses khusus kernel. Nah, pada Cold Strike ini menemukan masalah tersebut, tetapi kerusakan sudah terjadi. Perusahaan IT mengeluarkan perbaikan.
78 menit setelah pembaruan dirilis. Admin TI-nya ini mencoba menghidupkan ulang komputer berulang kali dan memulihkan beberapa komputer jaringan jika mengambil pembaruan sebelum driver close strike. Nah, Microsoft ini tidak menyebabkan bencana di hari Jumat, tetapi cara Windows beroperasi mungkin seluruh OS tersebut tumbang. Pesan oleh blue screen update ini tersebar luas, sangat identik dan dengan kesalahan Windows sejak tahun 90-an dan seterusnya, sehingga banyak juga tajuk berita awalnya berbunyi atau disebutkan oleh gangguan Microsoft. Sebelumnya ini sudah sangat jelas bahwa cloud strike ini yang bersalah. Namun sekarang muncul pertanyaan yang tak terelakkan tentang cara mencegah situasi cloud strike lainnya di masa-masa mendatang. Nah, apa yang dapat dilakukan untuk mencegah hal ini? Sederhananya, Windows ini dapat menonaktifkan driver yang bermasalah. Jika Windows ini menentukan driver tersebut menyebabkan sistem mogok saat boot dan memaksanya masuk ke mode pemulihan, Microsoft dapat membangun logika yang lebih cerdas yang memungkinkan sistem melakukan boot tanpa driver yang bermasalah. Nah, selanjutnya tekanan regulasi mungkin masih mengalami Microsoft untuk mengambil tindakan di sini. The Wall Street Journal melaporkan pada akhir pekan ini sebagai juru bicara Microsoft yang menyatakan bahwa mereka tidak dapat secara hukum menutup sistem operasinya. Terdapat juga beberapa reaksi keras terhadap lockdown Windows. Nah, pada poin ini Microsoft memiliki layanan berbayar Defender for Endpoint yang menyediakan perlindungan serupa untuk komputer Windows. Namun, pada CEO CrowdStrike, George Kurtz juga secara teratur mengkritik Microsoft dan catatan keamanannya dan membanggakan keberhasilannya menarik pelanggan dari perangkat lunak keamanan Microsoft itu tersendiri. Nah, teman-teman sudah mendengarkan sedikit penjelasan dari saya tentang komputer gangguan Windows ini. Jadi singkatnya begini, terdapat 7 pokok pembahasan pada studi kasus yang saya ambil. Nah, pada kasus blue screen yang saya ambil ini terdapat tentunya pada setiap kasus terdapat kerugian. Nah, apa kerugiannya? Kerugiannya itu terjadi penurunan saham. Yang kedua, gangguan operasional, dan yang ketiga, estimasi gangguan. Selanjutnya terdapat kekurangan. Kekurangannya ini penyebabnya tidak jelas. Tidak diketahui mengapa Windows ini tiba-tiba mengalami blue screen. Nah, yang kedua, kerentanan terhadap pembaruan. Yang ketiga, dampak finansial, dan keempat, keterbatasan solusi yang sementara. Nah, selanjutnya pada blue screen ini memiliki dampak, yaitu gangguan layanan penerbangan, masalah di sektor perbankan, gangguan siaran televisi, dampak pada layanan darurat, peningkatan laporan masalah, serta yang terakhir, respon dan CrowdStrike dari Microsoft. Nah, jika teman-teman ada yang bertanya bagaimana keamanan dari Windows ini, bagaimana keamanan dari blue screen update ini, keamanannya itu pembaruan CrowdStrike yang bermasalah yang memaksa 8,5 juta perangkat Windows offline bulan lalu telah memicu diskusi yang lebih luas tentang bagaimana insiden ini seperti itu dapat dihindari. Nah, di masa yang akan datang, Microsoft telah menyerukan perubahan pada Windows untuk meningkatkan ketahanan dan
telah memberikan beberapa petunjuk halus tentang mengeluarkan vendor keamanan dari kernel Windows. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Ada banyak cara untuk mengatasinya, yaitu langkah pertama, hapus perangkat keras baru apapun. Yang kedua, mulai PC Anda dalam mode aman. Jika mengalami masalah saat memulai mode aman, teman-teman dapat memulai PC dalam mode aman. Nah, yang ketiga itu periksa manajer perangkat. Klik tombol kanan dan pilih manajer perangkat. Periksa apakah perangkat Anda ditandai dengan tanda seru. Jika tidak membantu, coba aktifkan atau hapus instalan perangkat. Selanjutnya, periksa perangkat Anda apakah ada cukup ruang kosong pada hard drive. Yang kelima, install update Windows terbaru untuk memeriksa pembaruan. Pilih mulai pengaturan Windows, lalu periksa kembali pembaruan. Nah, selanjutnya dapatkan bantuan di aplikasi. Dan yang terakhir, pulihkan Windows Anda. Jika tidak ada bantuan langkah-langkah ini, coba pulihkan Windows Anda menggunakan titik pemulihan sistem, atau salah satunya ialah opsi yang tercantum di opsi. Selanjutnya, mari kita melangkah pada sistem operasi yang telah saya pilih berdasarkan tugas yang telah diberikan, yaitu sistem operasi Linux. Nah, di sini saya memiliki sistem operasi Linux. Nah, yang pertama teman-teman harus ketahui, Linux ini adalah sistem operasi yang open source dan tidak berbayar, atau yang tidak berbayar. Nah, pada Linux ini memiliki beberapa jenis, yaitu Debian, Red Hat, SUSE, dan Ubuntu. Tentunya pada sistem operasi memiliki sejarah. Nah, sejarah pada sistem operasi Linux ini adalah Linux Tools ini pertama kali dirilis di tahun 1991 oleh Linus Torvalds. Ialah seorang mahasiswa dari Universitas Helsinki, Finlandia. Namun Linux ini hanya dikembangkan sebagai hobi, tidak untuk dipergunakan secara luas. Namun sampai sekarang Linux ini banyak dipakai di kalangan pengguna. Nah, selanjutnya tentunya pada sistem operasi, setiap sistem operasi memiliki fitur update. Yang pertama, multitasking. Artinya sistem operasi Linux ini sudah memiliki banyak kegunaan yang bisa dia lakukan. Selanjutnya, keamanan. Tentunya sistem operasi Linux ini sudah cukup aman dari berbagai serangan malware. Selanjutnya, portabilitas. Nah, sistem operasi Linux ini sudah dilengkapi dengan portabilitas dan Live CB atau USB serta open source. Seperti yang saya katakan tadi, ini tidak berbayar ataupun gratis. Tentunya pada sistem operasi ini memiliki kekurangan. Yang pertama itu aplikasinya masih sedikit dan masih terbatas. Tidak seperti sistem operasi lainnya yang sudah memiliki banyak aplikasi. Selanjutnya, kendala dukungan hardware. Linux ini tidak memiliki banyak hardware yang bisa didukung, makanya ini terkendala oleh dukungan hardware. Selanjutnya, kurang mendukung untuk gaming, karena sistem operasi Linux ini memang dirancang bukan untuk gamers. Selanjutnya,
tentunya memiliki keunggulan. Nah, pada keunggulan ini sepenuhnya gratis. Seperti yang saya katakan tadi, ini sistem operasi Linux ini open source atau gratis dan tidak berbayar. Selanjutnya, privasinya lebih terjaga, aman dari serangan, serta sistem operasi Linux ini mudah digunakan, juga tak kalah cepat. Nah, tentunya pada setiap sistem operasi pasti memiliki fungsi. Nah, fungsi dari sistem operasi yang saya ambil ini adalah sistem operasi Linux. Nah, fungsinya sudah dapat terkonektivitas dengan perangkat IoT seperti smart home dan perangkat keras lainnya, CCTV dan lain-lain. Ini juga sudah terhubung dengan server atau cloud-nya, sudah ada cloud dan dilengkapi dengan hardware. Sudah dapat digunakan dengan jaringan yang sudah cukup bagus. Nah, selanjutnya mari kita memasuki pembahasan yang terakhir, yaitu sistem operasi Linux dan perbedaan sistem operasi Linux dan sistem kal. Nah, perbedaannya yaitu cukup singkat ya penjelasan kali ini. Sistem operasi Linux dan sistem kal ini, pada sistem kal ini, pada poin definisi antarmuka yang digunakan oleh aplikasi untuk berinteraksi dengan sistem kernel memungkinkan akses ke layanan dasar seperti manajemen file, proses, dan komunikasi. Sedangkan Linux ini sistem operasi open source yang berbasis Unix, digunakan untuk berbagai perangkat dari server hingga perangkat mobile. Selanjutnya, tentunya memiliki masing-masing fungsi ya teman-teman. Pada fungsi Linux ini menyediakan lingkungan operasi lengkap untuk penggunaan dan aplikasi termasuk manajemen memori, manajemen file, dan lain-lain. Nah, fungsi dari sistem kali ini, fungsinya merupakan metode untuk meminta layanan dari kernel seperti membuka file, membaca data, atau membuat proses baru. Selanjutnya, tingkat abstrak. Pada tingkat abstrak ini, pada sistem operasi Linux, tingkat abstraknya beroperasi pada tingkat sistem operasi, mengelola sumber daya perangkat keras, dan menyediakan antarmuka pengguna. Sedangkan pada sistem kal ini beroperasi di tingkat yang lebih rendah, berfungsi sebagai jembatan antara aplikasi dan kernel. Nah, pada poin keempat ini, perbedaannya ini, sistem kal ini digunakan oleh pengembang perangkat lunak untuk membangun aplikasi yang dapat berinteraksi dengan kernel Linux. Nah, pada penggunaan Linux ini digunakan oleh pengguna akhir administrator sistem dan pengembangan untuk menjalankan aplikasi layanan. Contohnya pada perbedaan keduanya ialah kita mulai dari Linux. Nah, contohnya distribusi Linux ini seperti Ubuntu, Fedora, atau CentOS. Nah, pada contoh sistem kal ini, contoh sistem kal dalam Linux ini termasuk Open, Read, Write, dan Fork. Nah, teman-teman, mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan mengenai materi yang saya dapatkan. Lebih dan kurangnya mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.